bisa bebas keluar kemana aja kan. Semoga teman-teman di rumah baik-baik aja. Ngomong-ngomong kita nggak kerasa ya udah 5 bulan dari bulan apa sih kita ini? Maret ya. Wah lama juga ya kita nggak ketemu langsung, aduh sedih ya. Tapi bersyukurnya kita kan bisa ibadah online kayak gini. Nah teman-teman, kalau aku bisa menanyakan nih gimana perasaan teman-teman semua yang ada di rumah ini. Kangen kan mungkin ibadah bersama dengan kita di sini? Dan gimana dengan perubahan-perubahan yang saat ini terjadi ya? Kan kalau kita pikir-pikir juga terkesan sangat mendadak ya. Kita yang tadinya bisa bebas ketemu satu dengan lain, sekarang mesti jaga jarak, mesti pakai masker, mesti menaati protokol new normal. Tentu muncul berbagai perasaan begitu, sedih, jengkel, marah dan sebagainya. Nah, tapi di balik semua perasaan-perasaan itu, aku juga mau ngajak teman-teman untuk merenungkan. Jadi aku akan kasih waktu teman-teman berapa waktu ya, berapa detik lah mungkin untuk teman-teman bisa merenungkan apa sih hal baik yang teman-teman bisa temukan selama 5 bulan ini. Ya, jadi apa sih yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu atau hal baik apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu selama 5 bulan ini. Meskipun mungkin dengan di tengah kondisi yang seperti ini ya, pandemi dan dengan berbagai perasaan tadi. Nah, coba pikirkan hal baik apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Nah, sambil teman-teman memikirkan, merenungkan, aku mau tanya dengan Mbak Mes. Nah, kalau Mbak Mes sendiri, apa hal baik yang kamu alami selama mungkin 5 bulan ini? Kalau aku sendiri tuh semua hal tuh baik banget. Karena menurut aku masih dikasih Tuhan kesehatan sampai saat ini tuh udah luar biasa baik. Itu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Karena sampai saat ini pun nggak ada kayak virus-virus yang menghampiri, itu puji Tuhan. Oke, bersyukur banget ya dengan kondisi kayak gini Tuhan masih memberi kesehatan. Gimana kesehatan ini hal yang sangat jadi mahal banget sejak COVID ini kan, kita semua benar-benar sampai menjaga diri, menjaga kebersihan supaya tetap sehat. Bersyukur ya bisa melihat hal-hal baik itu dan satunya kesehatan. Nah teman-teman, aku yakin teman-teman juga pasti bisa menemukan ya paling nggak 1 atau 2 hal baik yang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan Allah kita yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang sangat baik, Dia Allah yang memelihara hidup kita, Dia adalah Allah yang mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Hari itu teman-teman, mari kita dengan sukacita, dengan penuh semangat kita memujikan Tuhan Yesus baik. Oke, jangan sampai rebahan loh ya, jangan sampai tiduran, dengan sukacita. Hari
Benar, Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang baik. Semoga sukacita dan kita menyanyikan lagu ini menolong kita untuk bisa kembali melihat bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan yang sangat baik dan kembali mengingatkan kita dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, saya minta Pak Knes untuk membuka dengan doa. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Saya hambat. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu, atas rahmat-Mu. Kami sampai saat ini masih Kau berikan kesehatan dan kami dapat memuji memuliakan nama-Mu untuk persekutuan hari ini Bapak. Kami juga mau berdoa untuk kegiatan kami persekutuan ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau bimbing, Engkau sertai Bapak supaya kami dapat menjalankan persekutuan kami ini dengan baik. Semua itu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Bapak. Engkau berkati juga pembawa firman nanti Bapak. Engkau berikan kemampuan untuk dapat menyampaikan kabar baik-Mu supaya kami dapat melaksanakan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus bukan hanya menjadi Allah yang hadir dalam hidup kita, yang melihara kita, bukan hanya mendatangkan kebaikan atas hidup kita, tapi Dia juga hadir sebagai sahabat yang selalu menemani kita, sahabat yang selalu di sisi kita. Dialah sobat kita yang setia. Karena itu teman-teman, mari kita menyamakan ucapan syukur dan sukacita kita karena kita punya sahabat yang setia dengan menyanyikan pujian Ada Satu Sobatku yang Setia. Satu
manusia, tapi juga pribadi yang bisa kita andalkan, bahkan satu-satunya pribadi yang bisa kita andalkan. Teman-teman, mungkin seringkali kita sulit untuk mencintai diri kita, kita sulit untuk menghargai diri kita sulit untuk melihat bahwa kita itu begitu istimewa di hadapan Tuhan. Tapi pribadi yang kita bisa andalkan ini, Tuhan Yesus, dia bisa melihat kita betapa berharganya kita. Dialah pribadi yang terus bisa melihat bahwa kita istimewa di hadapan. Karena itu teman-teman, mari kita datang dengan mendahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan rasa hormat kita di hadapan Tuhan yang mau memandang kita debu ini menjadi biji mana yang berharga di hadapannya. Mari kita pujikan satu-satunya Bapa. Bagaimana kita berhadapan pribadi
perkenalkan, namaku Ageta, dan melalui video ini aku mau mengajak teman-teman semua untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami masih boleh beribadah kepada Tuhan bersama-sama meskipun kami harus melakukannya secara virtual. Dan kami percaya ketika sebentar lagi kami mau merenungkan firman Tuhan mengenai bagaimana cara mengasihi diri kami percaya Engkau tetap menerangi hati kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk kami perbuat di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seperti yang sudah aku mention di doa tadi teman-teman, hari ini kita akan membahas gimana sih caranya mengasihi diri sendiri dan kenapa itu penting. Dan sebelum itu aku mau tanya dulu sama teman-teman, ketika teman-teman mendengar kata self-love, apa yang ada di dalam pikiran teman-teman? Apakah mungkin self-love itu berarti ngabisin duit buat jalan-jalan misalnya? Atau self-love itu sama dengan jadi egois atau jadi narsis? Supaya kita nggak bingung soal self-love, aku sudah cari artikel tentang self-love, tentang 5 tanda self-love tepatnya dari IDN Times, dan kita akan bahas tanda ini sama-sama. Oleh karena itu, aku minta teman-teman untuk bisa pause video ini sebentar untuk ambil kertas dan pulpen, karena kita akan sama-sama melakukan cek terhadap diri kita. Sudah seberapa besar kita punya tanda-tanda self-love ini dalam diri kita. Yuk, boleh di pause dulu videonya, ambil kertas dan pulpen, dan kalau sudah teman-teman boleh kembali lagi dan kita akan bahas sama-sama. Oke, langsung saja ya. Untuk tanda yang pertama, indikator yang pertama kita punya self-love adalah kamu tahu tentang apa kekurangan dan kelebihan kamu. Untuk mempermudah proses scoringnya, teman-teman bisa tulis dari 1 sampai 5, 1 untuk yang paling kurang, 5 untuk yang paling oke. Dan untuk indikator yang pertama ini, aku mengajak teman-teman untuk tulis 5 kelemahan dan 5 kelebihan teman-teman dulu. Kalau teman-teman merasa mudah melakukannya, berarti teman-teman tahu apa yang jadi kekurangan dan kelebihan teman-teman. Kalau susah, berarti masih sulit. Dan silahkan ini di pause lagi dulu, lalu teman-teman tulis. Kalau sudah, teman-teman boleh scoring 1 sampai 5. Untuk indikator yang kedua, kamu berani mengakui dan minta maaf atas kesalahanmu. Nah, untuk mengisi indikator ini teman-teman perlu jujur terhadap diri sendiri. Kira-kira menurut teman-teman mengakui kesalahan tuh sulit atau enggak? Kalau sudah, tanda yang ketiga. Kamu bisa memberikan makna terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Makna ini bukan berarti cuma memaknai hal-hal yang happy-happy aja, tapi juga hal-hal yang mungkin sulit atau bahkan bikin kita menderita. Karena orang yang punya self-love ini bukan berarti terbebas dari penderitaan, teman-teman. Justru mungkin mereka mengalami penderitaan yang cukup berat dan bahkan menemukan makna kenapa sih penderitaan itu harus terjadi. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa bisa memaknai, boleh tulis skor yang cukup baik. Kalau sampai hari ini masih belajar dan merasa kayaknya sebenarnya saya masih bisa lebih dari ini, boleh dulu ditulis skor yang nggak terlalu tinggi supaya nanti ke depannya bisa belajar lagi. Sama ya kayak tadi ya. Lanjut, yang keempat. Kamu percaya intuisimu dan selalu mengharapkan yang terbaik dalam hidupmu. Percaya intuisi di sini bukan berarti bisa meramal masa depan, teman-teman, tapi percaya intuisi di sini lebih merupakan hasil dari pengenalan diri yang baik. Jadi, orang yang punya intuisi kuat ini biasanya adalah orang-orang yang mengenal diri sendiri dengan baik, sampai mereka tahu kalau mereka memilih sesuatu itu akan berdampak baik atau enggak buat diri mereka. Karena mereka tahu diri mereka gimana kan. Jadi akhirnya ketika mereka memilih, itu mereka tahu pilihan yang mana yang akan jadi salah buat mereka dan mana yang jadi baik buat mereka. Boleh diisi dulu. Dan yang terakhir adalah kamu dikelilingi oleh orang-orang positif. Itu indikatornya. Ternyata orang-orang yang punya self-love itu bisa dikelilingi oleh banyak orang positif. Karena apa? Karena positivitas mereka yang dari dalam itu katanya nular.
Jadi teman-teman boleh lihat orang-orang di sekitar teman-teman, seberapa positifkah mereka, dan jangan salahin mereka kalau ternyata mereka kurang positif, karena itu berarti kita yang perlu berkontribusi lebih lagi untuk menghadirkan positivitas itu. Udah, kalau udah ditulis, aku mau ngajak kita untuk melihat satu bagian Alkitab yang sebenarnya relate banget dengan hal ini, terutama relate dengan poin yang terakhir tadi. Nah, aku mau ajak kita semua lihat dari Matius 22 ayat 36 sampai 40. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan memeliharanya. Teman-teman, dari sini kita bisa melihat bagaimana Yesus memandang hukum yang paling utama dan yang terutama ya teman-teman. Dan betul, yang paling utama ternyata adalah kasih. Pertama, kasih kepada Allah. Yang berikutnya adalah kasih kepada orang lain yang sama seperti kasih terhadap diri sendiri. Dan kadang-kadang kita miss di sini karena mungkin kita lebih sering dibilang bahwa orang Kristen itu harus mengasihi orang lain. Tapi kadang kita lupa diajarkan bahwa kita nggak bisa mengasihi orang lain dengan tulus, dengan baik, kalau kita belum mengasihi diri kita sendiri. Bedanya apa sih orang yang mengasihi diri sendiri ketika dia mengasihi orang lain, dan orang yang mengasihi orang lain tanpa kasih terhadap diri sendiri? Bedanya mudah teman-teman. Ketika kita punya self-love, kita mengasihi diri sendiri, kita akan mengasihi orang lain tanpa menginginkan imbalan apapun. Contohnya aja gini, kalau misalnya kita udah punya hubungan baik dengan diri kita sendiri, kita sudah menerima diri kita, segala kekurangan, dan kita mengetahui juga segala kelebihan kita, kita nggak akan berteman dengan orang lain karena kita membutuhkan penerimaan. Beda dengan ketika orang belum menerima dirinya sendiri. Dia akan bergaul dengan orang lain dengan tujuan dia mau cari penerimaan dari orang lain. Dan bahkan ada juga orang yang mau melakukan apa saja hanya demi diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Dan ini bahaya teman-teman. Pertama, berarti kita nggak tulus. Karena kita mengasihi orang supaya orang menerima kita. Kedua, orang-orang seperti ini sangat mudah terjebak dalam toxic relationship. Karena dia akan melakukan apa saja agar orang yang dia kasihi itu mau menerima dia, termasuk kadang menghancurkan diri sendiri. Dan betul juga seperti kata Yesus, untuk bisa melakukan keduanya, melakukan self-love dan juga mengasihi orang lain, kita perlu punya relasi yang baik juga dengan Tuhan. Karena apa? Karena begitu kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, kita akan sadar bahwa jati diri pertama kita adalah sebagai orang yang dikasihi. Dan karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita akan merasa sungkan untuk merusak diri sendiri. Dan pada akhirnya kita juga akan sungkan untuk merusak ciptaan Tuhan yang lain. Nah, sekarang gimana sih caranya mempraktekkan self-love itu? Ada beberapa langkah praktis yang teman-teman bisa lakukan. Gak praktis-praktis amat sih, karena untuk melakukannya ternyata butuh proses yang panjang gitu ya. Dan tentunya suka tidak suka kita harus melibatkan Tuhan di sini. Kenapa? Karena Tuhan adalah yang menciptakan kita dan dialah yang paling tahu siapa kita. Oke, jadi gimana sih caranya? Yang pertama, kita harus belajar mengenal dan memahami diri kita dulu. Termasuk seperti tadi, ketika kita mulai belajar mendaftarkan kelebihan dan kekurangan kita, dari situ kita bisa mulai belajar mengenal diri kita. Dan dengan pengenalan ini kita lebih mudah untuk tahu apa sih yang kita butuhkan. Dan mungkin kita juga bisa melakukan journaling, bikin jurnal.
Jadi kita tulis kapan aja kita merasa senang, kapan aja kita merasa sedih, kapan aja kita merasa marah. Apa aja yang bikin kita merasa senang, apa aja yang bikin kita sedih, apa aja yang bikin kita marah. Jadi suatu saat kalau kita butuh bahagia, kita tinggal melakukan apa sih yang bikin aku senang. Kalau kita tiba-tiba merasa marah, kita tahu kita marah kenapa. Jadi akhirnya kita nggak sembarangan nyalahin orang dan malah bikin situasi jadi lebih buruk. Tapi kita akan fokus menganalisa kenapa saya marah dan apa yang harus saya lakukan untuk bisa memperbaiki situasi yang bikin saya marah ini. Dan yang berikutnya, kita perlu belajar menerima diri kita seutuhnya. Kita perlu tahu bahwa memang setiap orang ini nggak ada yang sempurna. Semuanya, bahkan yang menurut kita paling hebat sekalipun, pasti punya kekurangan. Tapi kekurangan itu bukan satu-satunya unsur manusia, teman-teman. Ada juga keindahannya. Dan kita juga perlu bisa melihat dan merayakan keindahan dalam diri kita itu. Disinilah kita perlu betul-betul melibatkan Tuhan. Karena apa? Karena pertama, ketika kita melihat kekurangan kita, bahkan mungkin nanti kita akan lihat sisi gelap kita, kita perlu menggandeng tangan sosok yang sangat mengasihi kita untuk bisa menerima kekurangan kita itu. Mungkin dari kelemahan itu, kita juga bisa memberkati orang lain. Karena mungkin juga ada orang lain yang lagi bergumul dengan kelemahan yang sama. Mereka akan merasa nggak sendiri, dan ketika kalian belajar sama-sama untuk menghargai kelemahan itu dan kemudian memperbaikinya, kalian akan bisa jadi saling memberkati. Dan yang terakhir, kita perlu mendengarkan impian dan panggilan kita. Pasti kita semua punya mimpi. Kalau belum, mari temukan impian kita. Untuk bisa mewujudkan itu, kita juga sebenarnya diberi talenta oleh Tuhan. Dan kita perlu menyelaraskannya dengan apa yang jadi calling, apa yang jadi panggilan kita. Misalnya, kita diberi talenta untuk main musik. Dan karena talenta itu, kita punya mimpi untuk jadi seorang pemusik profesional. Nah, kita perlu tanya juga nih pada diri kita dan pada Tuhan. Ketika kita menjadi seorang pemusik profesional, apa sih yang mau kita lakukan dan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan selama kita jadi pemusik profesional itu? Apakah mungkin ketika kita jadi pemusik profesional, kita mau mewakili perasaannya banyak orang melalui lagu-lagu kita, kayak model-model Firza Bersari gitu ya teman-teman? Atau kita mau melatih orang-orang untuk bisa bermain musik sesuai dengan gayanya masing-masing? Dan kalau kita sudah dapat apa sih yang mau kita lakukan, kita bisa mulai berproses. Dan dalam proses ini kita nggak perlu takut gagal, karena kegagalan itu cuma bagian dari proses itu aja. Dan kita harus terus melakukannya dengan konsisten meskipun ada kegagalan dan ada tantangan. Karena dengan kita mengupayakan dan melakukan itu kita bisa menikmati hidup. Jadi kita menikmati hidup itu bukan cuman ketika kita lagi seneng-seneng atau foya-foya aja, tapi ketika kita melakukan apa yang kita sukai, apa yang menurut kita jadi kontribusi kita buat dunia, itu juga bisa jadi cara kita untuk menikmati hidup. Dan dengan demikian kita akan jadi orang yang mengasihi diri sendiri. Kita akan lebih membebaskan orang lain untuk mengejar mimpi mereka juga, karena kita juga sedang mengejar mimpi kita. Bahkan kita akan mendukung mereka untuk menjalankan panggilannya, karena kita tahu kita juga sedang menjalankan panggilan kita. Se-impactful itulah self-love kalau misalnya kita mau mempraktikkan itu di dalam kehidupan kita, teman-teman. Jadi mulai sekarang, coba kita lihat lagi skor kita yang tadi. Bagi yang mungkin skornya masih merasa kurang, kayaknya saya bisa lebih dari ini, mari kita belajar sama-sama. Dan bagi teman-teman yang sudah punya skor yang tinggi untuk tanda-tanda self-love ini, mari kita terus mempertahankannya dan juga ngajarin teman-teman yang mungkin belum. Karena apa? Karena itu juga harus ditularkan supaya seluruh dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang mengasihi dirinya sendiri dan orang lain. Demikianlah teman-teman perenungan kita hari ini. Selamat mempraktikannya dalam kehidupan teman-teman, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang teman-teman upayakan dan lakukan. Amin. Wah teman-teman, bersyukur banget ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar dari firman yang dibawakan oleh Kak Agila.
bagaimana kita bisa mengasihi dan mencintai diri kita dengan benar. Apalagi Allah juga sangat mengasihi kita, Allah juga sangat mencintai kita. Nah, berarti teman-teman tidak lagi sulit untuk menerima diri teman-teman, tapi mulai bisa melihat atau memandang diri teman-teman itu sangat berharga di mata Tuhan. Oke, teman-teman, sebagai penutup kita mau sama-sama kembali memujikan Tuhan Yesus baik, karena Dialah Allah yang baik yang sudah